Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, Minggu 5 April 2020, kita memasuki Minggu Sengsara yang ketujuh. Oleh sebab itu, sebelum kita membaca firman Tuhan, saya ajak untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami mengucap syukur terima kasih karena Engkau telah menjaga serta memelihara kami hingga pada saat ini. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami akan membaca firman dan kami mohon kuasa Tuhan hadir di dalam persekutuan kami ini, menyingkapkan rahasia firman-Mu bagi kami, sehingga kami boleh mengerti kehendak-Mu dan apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Berkatilah hamba-Mu dan berkatilah kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama membuka Alkitab kita yang terambil dari kitab Matius pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Dengan perikop Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada Putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Ibu bapak saudara-saudara, di Minggu Sengsara yang ketujuh ini, tema untuk kita renungkan bersama yaitu menyambut Tuhan sebagai Raja dalam hidupku. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, cerita kita pada hari ini yaitu bercerita tentang kedatangan Tuhan ke Yerusalem. Dan ini saudara merupakan nubuat beberapa abad sebelumnya bahwa Mesias itu akan memasuki Yerusalem. Dia memasuki Yerusalem sebagai raja yang lemah lembut, sebagai raja yang membawa berita damai. Dan nubuat ini saudara sudah dicatat atau ditulis dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Sakaria pasal 9 ayat yang ke-9. Nah, tentu Bapak Ibu, peristiwa ini dianggap sangat penting
Karena hari ini kita akan melihat bagaimana nubuat itu digenapi. Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan, peristiwa ini juga mau menandakan kehadiran Tuhan di sebuah kota suci. Kota yang penting, kota yang melambangkan kemahakuasaan Allah. Kota yang melambangkan kesucian Allah. Kota yang melambangkan kemegahan Allah. Nah, oleh karena itu di sini ada 3 poin yang harus kita dalami lebih lanjut. Poin yang pertama, saudara, dalam cerita ini dikatakan bahwa Yesus menyuruh 2 orang muridnya untuk meminjam seekor keledai betina dan anaknya. Nah, keledai itu saudara kemudian digunakan oleh Yesus untuk menyusuri Yerusalem. Dan dalam konteks ini saudara, Yesus dia menampakkan dirinya sebagai orang yang memiliki kuasa. Tentang kuasa itu saudara dibuktikan pada ayat yang ketiga. Dan di situ Tuhan Yesus dia berkata kepada kedua muridnya, bahwa jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikan. Memang saudara-saudara kemudian terbukti bahwa misi kedua murid itu, mereka membawa keledai betina dan anaknya itu berhasil dilakukan tanpa terkendala apapun. Poin yang kedua yang kita pelajari di sini, bahwa orang banyak yang ada di sepanjang perjalanan Yesus, mereka menghamparkan pakaian di jalan dan bahkan juga memotong ranting pohon serta mereka menyebarkannya sepanjang perjalanan Yesus. Ini merupakan bentuk penghormatan yang teramat tinggi kepada Tuhan Yesus dengan cara mereka memberikan alas pada jalan yang dilalui oleh Tuhan Yesus. Dan poin yang ketiga, orang-orang banyak yang ada di sepanjang perjalanan Yesus, mereka juga meneriakan hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Bahkan mereka juga berteriak hosana di tempat yang maha tinggi. Dan dari teriakan itu saudara, ini nampak mereka sangat mengenal Tuhan Yesus. Dan tentu sebelumnya mereka juga pernah melihat Yesus dalam berbagai pelayanan-pelayanannya. Oleh sebab itu saudara, pujian serta penghormatan yang mereka ungkapkan melalui kata-kata dan tindakan sebagai satu bentuk pujian yang luar biasa yang mereka ungkapkan kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dari 3 poin yang saya sampaikan tadi, paling tidak ada 3 poin penerapan yang menjadi penerapan untuk kita lakukan di minggu sengsara yang ke-7 ini. Poin yang pertama adalah berbicara tentang ketaatan. Ketaatan kepada Tuhan adalah hal utama sebagaimana yang dilakukan oleh kedua murid Yesus. Ketaatan kepada Tuhan adalah wujud kita taat kepada perintah Tuhan tanpa harus kita bertanya lagi. Dan segera kita melakukan perintah-perintah Tuhan itu. Saudaraku yang kekasih, hal ini penting untuk kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari. Kadang-kadang kita tidak mau patuh kepada Tuhan. Kadang-kadang kita tidak mau taat terhadap perintah Tuhan. Banyak orang yang mengetahui perintah Tuhan, namun tidak taat dan tidak mau segera melakukan kehendak Tuhan itu. Padahal saudara, dalam nats ini, bagi orang yang taat dan setia kepada Tuhan,
maka Tuhan akan memberikan berkat kepada dia. Apa berkat itu? Yaitu kelancaran, segala urusan akan dilancarkan oleh Tuhan. Sebagaimana kedua murid Tuhan, mereka tidak terkendala apapun ketika mereka mengambil kedua keledai dari ikatan. Padahal saudara, kalau kita perhatikan secara akal sehat, boleh jadi mereka dianggap pencuri. Tetapi kita lihat saudaraku, mereka melakukan dengan taat dan setia, dan itu berjalan dengan lancar tanpa ada kendala satu apapun. Dengan demikian saudara, ketika kita sebagai manusia mengalami berbagai hambatan, kendala-kendala dalam hidup ini, mari saudara kita menguji diri kita. Kita kembali melihat diri kita. Apakah kita sudah hidup patuh terhadap perintah Tuhan? Ataukah kita masih menunda-nunda untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita ini? Poin yang kedua saudara yang menjadi penerapan dalam kehidupan kita, yaitu berbicara mengenai penghargaan dan penghormatan. Penghargaan dan penghormatan terhadap kehadiran Tuhan ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita saat ini saudara. Kadang kita anggap remeh, kadang kita anggap sepele kehadiran Tuhan itu. Hal ini terbukti dalam penghargaan dan penghormatan terhadap kebaktian atau ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan. Misalnya, terhadap masih banyak orang-orang Kristen yang sibuk ngobrol di saat beribadah, sibuk bermain HP, sibuk bercerita saat kebaktian berlangsung. Ada juga yang sudah paham, sudah mengerti hari ini sebenarnya adalah hari Minggu, hari untuk beribadah, tetapi masih saja mengabaikannya. Demikian juga saudara, ketika melaksanakan perjamuan kudus, masih ada juga anggota-anggota jemaat yang tidak serius. Padahal dalam ibadah, lebih-lebih lagi dalam pelaksanaan perjamuan kudus, ada sesuatu yang amat penting untuk mengingat kita kembali bagaimana kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana pengorbanan yang telah Ia berikan bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu saya ingin mengajak kita semua agar supaya kita tetap menunjukkan sikap serius untuk menghormati Tuhan. Ibu bapak sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Poin yang ketiga yang menjadi penerapan bagi hidup kita, yaitu Tuhan menginginkan kita untuk mau berkorban dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari saudara, kita sebagai murid-murid Tuhan, kita mau berkorban waktu, berkorban tenaga, pikiran, dan harta benda. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita berikan kepada Tuhan atas dasar karena apa? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi hidup kita. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu berkorban. Dia mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kita. Dia sudah melakukan yang terbaik bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara, jangan pernah kita bersungut-sungut. Jangan pernah kita berhitung-hitung dengan Tuhan. Berkorban dan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Maka saya percaya dan sangat-sangat yakin Tuhan pun pasti akan memberkati hidup kita dan akan memberikan berkat kelancaran dalam usaha serta pekerjaan kita masing-masing. Ibu bapak, oleh sebab itu di minggu sengsara yang ketujuh ini, bahkan situasi-situasi sampai dengan hari ini kita tidak bisa beribadah bersama di gereja oleh karena wabah virus corona. Tetapi saya tetap mengajak kita semua, mari saudara kita belajar untuk taat kepada Tuhan. Mari kita belajar untuk menghormati Tuhan.
Dan mari kita belajar untuk mau berkorban dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Supaya dengan demikian saudara, kehidupan kita boleh sungguh-sungguh memuliakan akan kebesaran Tuhan. Dan saya tetap berdoa agar kita semua tetap sehat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus tetap memberkati kita dan memberkati firman-Nya. Mari Bapak Ibu, kita menutup perenungan firman Tuhan ini dengan kita kembali berdoa, mengucap syukur. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang baru saja hamba-Mu sampaikan. Biarlah kiranya firman Tuhan yang boleh kami dengar bersama ini boleh sungguh memberkati dan menguatkan kehidupan kami, untuk kami terus melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami dan memberikan yang terbaik untuk kehidupan kami ya Bapa, dan untuk memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Inilah doa kami yang kami alaskan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin.